Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidandila. Kali ini aku mau berbagi tips dan trik cara untuk cepat melengkapi SKP di satu sehat SDMK agar teman-teman sesama nakes bisa cepat memperpanjang SIP-nya. Karena sama-sama kita tahu ya, untuk memperpanjang SIP kita harus lengkapin dulu SKP kita di satu sehat SDMK. Sebelumnya aku mohon maaf suaraku agak, serak-serak becek karena lagi tidak enak badan. Tapi ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Sebelumnya kita buka dulu LMS Kemkesnya, kita klik bagian bawah masuk dengan satu sehat SDMK, kemudian isi email, kata sandi, dan kode captcha-nya, lalu klik masuk. Nah, ini udah muncul ya ke bagian berandanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian kanan ini yang aku lingkarin merah, itu adalah target SKP. Kebetulan karena profesi aku bidan, target untuk bidan itu bisa kita lihat di sini. Pembelajaran kita harus melengkapi 22,5 SKP, kemudian pelayanan 17,5 dan pengabdian 2,5. Beda cerita kalau misalnya teman-teman profesinya lain ya, seperti perawat, dokter, apoteker dan lain-lain, bisa disesuaikan dengan target SKP masing-masing. Ini seperti yang punya aku, walaupun untuk pembelajaran dan pelayanan aku udah banyak banget, tapi di pengabdian itu aku masih kosong, tetap nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita wajib melengkapi 3 item itu sesuai dengan target. Baik, selanjutnya kita ke SKP platform yang ada di bagian kiri ya teman-teman. Nah, klik SKP platform, kemudian klik pengelolaan SKP. Kita tunggu. Nah, muncul halaman seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada diagram. Di sini ada perolehan SKP berdasarkan ranah kegiatan. Nah, di sini untuk punya aku kan 184,5 SKP teman-teman. Kita klik sinkronisasi data ya. Karena ada kebetulan aku ikut pelatihan atau webinar di LMS. Tapi di sini aku lihat dia belum nambah teman-teman. Jadi bisa kita klik sinkronisasi data untuk mengupgrade ya SKP-nya. Nah, setelah itu muncul jadi 203,5 SKP. Kelihatan ya. Di sini walaupun SKP aku udah sampai 203 teman-teman, karena pengabdian masyarakat aku masih nol, aku belum bisa teman-teman untuk perpanjang SIP. Sebenarnya kenapa ini aku jadi ratusan, dulu waktu pertama kali aku perpanjang, targetnya kan 50 SKP, tapi belum ada aturan, harus melengkapi 3 item teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak pembelajaran aku udah 50, aku udah bisa perpanjang SIP. Itu waktu tahun 2023 waktu itu. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi teman-teman. Jadi aku harus melengkapi 3 item itu. Nah, kenapa aku bisa banyak banget dulu? Dulu aku mengupload bagian profesionalismenya lebih-lebih teman-teman. Jadi SKP aku jadi ratusan. Karena terakhir terpakai cuma 50, masih ada sisa ya. Dia terakumulasi sampai sekarang gitu teman-teman. Nah, untuk perpanjang SIP aku berikutnya yang tahun 2028, aku harus melengkapi 3 item ini. Jadi tapi aku masih kurang di bagian pengabdian masyarakat. Di sini bisa dilihat ya, statusnya belum tercukupi karena, pengabdian aku masih nol. Nah, untuk mengejar pengabdian yang 2,5 ini teman-teman sebenarnya gampang banget teman-teman, nanti aku kasih tahu ya caranya. Kita, balik dulu ke SKP platform, kemudian pengelolaan SKP, lanjut kita klik formulir SKP. Nah, di sini ada, formulir pengisian teman-teman. Klik formulir pengisian. Nah, disinilah kita mengupload dokumen untuk menambah SKP kita teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya, kalau untuk ranah pembelajaran ada 8 kegiatan yang bisa kita input di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman sebagai moderator bisa diambil di bagian moderator, kemudian input nanti bisa SK atau surat tugasnya. Kemudian kalau kita sebagai peserta seminar, nah itu di nomor 8 ya teman-teman, bisa diinput nanti sertifikat seminarnya. Nanti dia otomatis akan menilai SKP kita teman-teman sesuai dengan sertifikat. Nah, selanjutnya yang B itu ada ranah profesionalisme. Nah, di sini yang gampang banget nih teman-teman. Nanti kita bisa mengupload
di sini jumlah pasien yang kita layani. Nah, kalau untuk jumlah pasien yang kita layani, itu bisa kita ambil di nomor 9 teman-teman. Nah, di situ nanti kita bisa lihat ya pemberian pelayanan keprofesian tertentu. Nah, nanti teman-teman bisa upload jumlah pasien yang teman-teman layani 1 bulan ya. Bisa 1 bulan, bisa setahun, terserah sih. Nanti bentuk laporannya seperti apa. Nanti akan aku tunjukin ya model laporan aku. Nanti itu di-input laporannya. Jadi semakin banyak pasien yang teman-teman layani, semakin besar SKP yang diberikan nanti. Selanjutnya bagian ranah pengabdian masyarakat. Nah, ini untuk teman-teman yang kerja di puskesmas ya. Karena kan kebetulan kita sering turun lapangan ya teman-teman. Ada kegiatan UKS, kegiatan PTM, screening penyakit tidak menular, atau kegiatan posyandu, atau kegiatan kunjungan nifas, ibu hamil, neonatus, itu bisa kita upload teman-teman. Jadi kita cukup melampirkan laporan kegiatan, kemudian kita lampirkan fotonya, dan di bagian bawah kita wajib membubuhkan tanda tangan, itu baik tanda tangan pimpinan atau tanda tangan penanggung jawab program boleh juga, nanti di sampingnya tanda tangan kita. Jadi kayak pimpinan atau penanggung jawab program itu nanti sebagai mengetahui teman-teman. Nah, itu jangan lupa di cap basah, karena kalau tidak dicap basah nanti SKP kita tidak bisa dinilai. Nanti tim penilainya nggak mau teman-teman memberikan kita SKP karena dianggap tidak sah ya. Jangan lupa ya tanda tangannya, tapi kalau aku sih yang sebelumnya aku meminta tanda tangan pimpinan teman-teman, kepala puskesmas. Kalau untuk teman-teman yang kerja di rumah sakit, bisa nanti aku tunjukin ya kalau untuk profesionalisme apa, tapi kalau untuk pengabdian masyarakat, mungkin penyuluhan bisa teman-teman, penyuluhan di ruang tunggu rumah sakit itu bisa kita anggap sebagai pengabdian masyarakat. Teman-teman bisa membubuhkan nanti untuk foto kegiatan, laporan kegiatan, dan tanda tangan pimpinan teman-teman. Jangan lupa dicap basah ya. Lanjut untuk penugasan khusus pemerintah, ini di bagian pengabdian masyarakat ya teman-teman. Aku upload, kebetulan aku ada kegiatan kelas ibu balita. Aku upload surat tugasnya. Aku cari dulu ya. Nah, di sini kita isi nama kegiatan, tempat kegiatan, penyelenggara kegiatan, dan dokumen bukti. Nah, untuk dokumen bukti kita bisa lampirkan surat tugas, laporan kegiatan, atau SK gitu kan, boleh. Jangan lupa klik simpan. Nah, nanti dia akan terakumulasi teman-teman, tapi menunggu diverifikasi oleh tim penilai dulu ya. Nah, kita lihat ya, kita klik buku log, kemudian kita ambil penugasan khusus pemerintah. Nah, lihat detailnya teman-teman. Nah, di sini nih kelas berita yang aku upload barusan dinilai oleh oleh aplikasinya itu 15 SKP teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini aku mengupload surat tugas teman-teman, surat tugas kegiatan kelas ibu balitaku di puskesmas tempat aku bekerja. Nah, di sini surat tugas itu kan ada tanda tangannya ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal menunggu tim memverifikasi surat tugas kita. Di sini kan tulisannya menunggu hasil pemeriksaan ya teman-teman oleh tim P2KB. Kalau misalnya nanti udah dinilai, kita akan mendapatkan 15 SKP. Jadi kita di sini menunggu ya teman-teman. Biasanya yang didahulukan itu adalah teman-teman yang SIP-nya akan habis masa berlakunya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih kayak aku nih 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi misalnya ya, itu masih lama nanti akan diverifikasinya. Jadi dia mendahulukan orang-orang yang SIP-nya mau habis. Karena kan ini kan antriannya seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi harap bersabar ya. Nah, kita lanjutkan penyuluhan kesehatan. Nah, ini di bagian pengabdian masyarakat ya teman-teman. Ini baik teman-teman yang di puskesmas maupun teman-teman yang kerja di rumah sakit bisa teman-teman mengupload bagian penyuluhan kesehatan. Kalau untuk di rumah sakit kan kita bisa penyuluhan di bagian ruang tunggu ya. Nanti bisa diupload surat tugas atau laporan kegiatan. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman kerja di rumah sakit, gimana nih pengabdian masyarakatnya? Bisa teman-teman, kita bisa penyuluhan di ruang tunggu. Sembari pasien menunggu antrian, kita bisa berikan penyuluhan. Di situ kita diakui sebagai pengabdian masyarakat, teman-teman. Nah, kayak aku lagi nih, aku contohin lagi untuk kegiatan kelas ibu balita aku di tempat lain ya.
Aku upload filenya seperti tadi. Oke, lanjut kita logout dulu, kemudian klik beranda, kemudian klik pelataran sehat ya. Ini untuk bagian pembelajarannya lagi teman-teman. Tadi kita udah bahas bagian profesionalisme dan pengabdian masyarakat. Nah, kita cari pembelajaran untuk menambah SKP kita teman-teman. Nah, nanti di pelataran sehat kita bisa klik cari pembelajaran ya, seperti yang aku liatin tadi. Klik cari pembelajaran. Di pencarian ini juga bisa ya banyak judul pelatihan atau webinar atau kegiatan yang bisa teman-teman ikuti di sini. Ada berbayar, ada juga yang gratis, teman-teman. Nah, contoh kayak ini ya, ini webinar. Nah, webinar kita klik nanti minta akses, teman-teman. Nah, minta akses di bagian sini ya. Kan di sini ada jadwalnya juga ya, jadwal kegiatan. Kemudian ada total SKP yang bisa kita dapetin. Di sini ada 3 SKP, teman-teman. Nanti setelah teman-teman minta akses kita tunggu dan ikuti langkah selanjutnya ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tinggal kalau berbayar ya tinggal bayar aja. Nanti akan keluar link pembayarannya. Kalau untuk gratis biasanya tinggal klik ikuti pembelajaran. Nah, nanti di ikuti pembelajaran itu kita bisa cek nih teman-teman di pembelajaran saya. Di sini terlihat webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan yang akan kita ikuti atau yang sudah kita ikuti teman-teman. Dan di sini terlihat juga berapa total SKP yang udah kita dapetin. Nah, klik pembelajaran saya, kemudian klik di sini bisa dilihat ya ada yang belum dimulai, ada yang sedang dimulai atau yang selesai. Nah, kebetulan aku ada yang beberapa yang udah selesai teman-teman. Nah, bisa dilihat ya di sini ada beberapa workshop yang udah aku ikuti, nanti kelihatan sertifikatnya, tinggal diklik lihat sertifikat. Nah, kita balik lagi ya teman-teman ke bagian SKP platform, pengelolaan SKP, kita lanjut ke formulir SKP tadi, buku log. Nah, kita tunggu ya. Nah, di buku log ini kelihatan teman-teman nanti kalau misalnya kita udah selesai pelatihan, dia akan nambah SKP-nya. Jangan lupa disinkronisasi data ya teman-teman. Nah, di sini akan nambah SKP-nya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang kita upload, buktinya juga akan bertambah SKP-nya. Dia akan terakumulasi sendiri teman-teman. Kita lanjut, tadi di bagian pembelajaran udah, bagian pengabdian masyarakat udah, kita kembali ke bagian profesionalisme. Nah, teman-teman pasti bertanya dong, seperti apa sih bentuk laporannya untuk profesionalisme? Bagi teman-teman perawat, bidan, dokter, apoteker, itu kan kita di dalam keseharian kita kan kita ada pelayanan ya ke pasien. Nanti teman-teman bisa bikin laporannya berapa jumlah pasien yang teman-teman layani. Tidak perlu dengan nama, cukup dengan angka. Nanti bentukannya itu laporan kegiatan, kemudian bulan, kemudian tempat teman-teman berpraktek ya, ruangannya gitu. Misalnya kayak ruangan rawat inap kah, ruangan apa gitu kan, poli atau apa. Teman-teman bikin di sampingnya jumlahnya ya. Kita coba untuk pelayanan keprofesian tertentu ya, kita isi. Klik nama institusinya, kemudian jenis kegiatannya. Kegiatannya jangan lupa ya di bagian asuhan nanti teman-teman ambil. Kemudian periode kegiatannya, kalau mau banyak SKP-nya teman-teman bisa ambil 12 bulan. Tapi kalau misalnya mau yang sedikit SKP-nya, ya bulannya sedikit juga gitu kan. Nah, kemudian jumlah kegiatan. Jumlah kegiatan ini sesuaikan dengan jumlah pasien yang teman-teman layani. Kalau misalnya teman-teman melayani 200 pasien, berarti kan 200 kegiatannya teman-teman. Jadi kalian bisa klik 200 ketik 200 di dalam kolomnya. Kemudian nanti ikuti semuanya sampai ke bawah. Nanti klik simpan. Nah, di sini aku mau tunjukin ya contoh laporannya seperti apa. Aku liatin yang punya aku yang udah aku upload sebelumnya. Nah, ini jumlah pasien yang aku layani di Pustu, teman-teman. Kebetulan waktu itu aku sempat pelayanan di Pustu ya. Ini ada 1 bulan dinilai dengan 3 SKP. Kemudian, walaupun jumlah pasien aku banyak ya, sebulan itu 190, tapi karena dia cuma 1 bulan, ya dinilai 3 SKP, teman-teman. Tapi kalau laporan teman-teman itu 1 tahun, seperti ini ya, ini kan aku 12 bulan ya kunjungan rawat jalannya. Jumlahnya 2.154 pasien. SKP aku dinilai 36 SKP teman-teman. Banyak banget ya. Jadi menurut aku, nah di sini 36 ya.
Jadi menurut aku lebih baik teman-teman bikin laporannya itu untuk 1 tahun, biar SKP-nya banyak. Nah, aku mau tunjukin contoh dokumennya ya teman-teman untuk yang 1 tahun. Ini yang lama-lama aja yang tadi nggak bisa dibuka. Nah, ini nih, ini waktu aku di RSUD nih teman-teman. Kebetulan aku kan sebelumnya sempat kerja di RSUD ya. Nah, ini nih modelan laporannya. Kop surat, kemudian bulan, kemudian jumlah pasien. Nah, begitu ya teman-teman. Sampai ke bawah, nanti di bawah teman-teman wajib bubuhkan tanda tangan dan mengetahui pimpinan. Begitu. Biar nanti surat laporan teman-teman tuh sah gitu ya dan dapat nilai. Seperti yang aku tunjukin ya, kalau 1 tahun itu teman-teman bisa dinilai 36 SKP. Jadi saran aku sih mending bikin 1 tahun laporannya ya. Nah, di sini dilihat ya ada 36 SKP, sementara yang laporan 1 bulan cuma 2 SKP tuh yang di atas. Ada juga tadi yang sebelumnya 3 SKP, jadi lebih sedikit teman-teman. Jadi biar nggak banyak-banyak dokumen yang teman-teman upload ya mending 1 tahun aja laporannya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke kita logout dulu ya, kita logout dulu. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat nanti ya. Teman-teman targetnya kan nggak banyak nih. Kalau dari trik yang aku bikin, yang aku ajarin tadi ya, kalau untuk profesionalisme itu atau pelayanan, kalau teman-teman bikin 1 tahun aja, targetnya aja 17,5. Tadi laporan kita dinilai 36. Itu aja cuma satu dokumen teman-teman udah full nih untuk pelayanan, udah aman pelayanan. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, teman-teman nanti kayak misalnya penyuluhan. Penyuluhan tadi kan bisa dinilai kayak 15 SKP kan teman-teman. Nah, sementara targetnya cuma 2,5. Satu dokumen aja teman-teman ngupload ya langsung tercapai targetnya gitu. Paling nanti teman-teman yang perlu usaha itu di bagian pembelajaran karena kan rata-rata untuk pembelajaran itu SKP-nya nggak banyak ya. Tapi kalau misalnya jam jam pembelajarannya banyak sih bisa jadi banyak SKP-nya, tapi itu jarang. Kecuali benar-benar pelatihan beberapa hari gitu kan, baru bisa dapat SKP yang 15 atau lebih. Baik, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf aku ngomongnya agak cepat-cepat dan belibet. eh Ya sambil ngasuh ya, harap maklum ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini sedang memperpanjang SIP. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.